camping. Halo masa depan. Video kali ini kita buat perjalanan dari Pantai Sukawayana ke Situ Gunung. Kita mulai berangkat jam 10:45 ya. Ini hari biasa, sehingga jalanan lumayan sepi saat kita berangkat. Kita mulai dari Jalan Raya Citepus. Sebelah kanan kita ini banyak deretan pantai, jadi suasana cukup masih liburan nih masa depan. Nih sebelah kiri masih banyak restoran, sebelah kanan pemandangannya kadang-kadang terlihat pantai. Kecepatan sekarang sekitar 30 km per jam ke depan. Kita habis camping 2 hari di pantai itu. Sekarang kita coba mencari tempat camping baru di daerah dingin-dingin. Kalau misalkan deket tuh kita bisa, maksudnya kayak ke Anyer gitu kan kemarin kan, bisa pantainya bisa direnangin. Sebelah sana ada bodyboard ya kan. Di Anyer kan kayaknya pas kemarin Tanjung tuh nggak asik, maksudnya nggak lengkap. Ininya Jalanan berkelok-kelok ya. tapi nggak ada pasir yang bisa di bodyboarding. Halo, ada Indomaret sebelah kiri. Ada musolahnya juga, jadi untuk berhenti situ enak. Oh, ada Yomart. Yomart nih terkenal juga nih di daerah sini. Banyak banget Yomart. Ini kita kalau menurut Google Map perjalanan ke sana sekitar 3 jam ya. Habis ini kita melewati pasar Pelabuhan Ratu dulu. Oh, di depan ada pom bensin. Nah, di daerah sini nih menurut Google nih merah nih. Coba kita lihat. Iya betul. Gara-gara angkot nih masa depan. Jalanan udah besar nih dibuat sama pemerintah, tapi sepertinya tidak cukup untuk para angkot ini. Mungkin kalau dibuat 5 jalur pun tetap tidak cukup kalau dengan cara seperti ini ya masa depan. Ditambah motor yang tetap ngambil jalur sebelah paling kanan, saya rasa jadi macet 2 arah ini. Kayak gini perasaan udah 2 jalur gitu, dia jalan udah gede. Yang satunya buat parkir, yang satu buat Masalahnya Jam yang 11.05. kan melan-melanin juga. Ya ini pasar sih, pantas juga macetnya. Wah, ada Tour Serba Selamat. Gak pernah gak selamat itu Tour Serba. Kita mau belok kanan nih. Kalau menurut Google kita harus belok kanan untuk menuju Ria Busana. Itu juga Pasar Tambang sama tempat jual baju yang bagus tuh. Lanjut terus. Kita cepetin aja ya. Alfamart. Terus nah ini kita
belok kanan nih di perempatan ini. Kalau lurus itu kita kembali ke Jakarta tapi lewat Cianten. Ini kita masuk ke Jalan Raya Canghegar ya. Wah, serba 35.000 nih, Der. Wah, Oke, udah hijau, kita jalan. Ini, Pak. Jalan Raya Canghegar. Apa Canghegar ya sebutnya ya? Oh, di sini ada lewat bis juga ya. Mungkin kalau weekend jadi lumayan macet nih untuk nyusul bis itu. Indomaret Bag-Bagan nih. Ya, bag-bag. Itu ada petunjuk ya. Jalan Jadi kalau Raya mau ke Bag-Bagan. Ciletuh kita belok kanan. Sukabumi ya? Tapi karena kita mau ke Harus ke situ Bag-Bagan gunung, jadi ya. kita lurus BAG. Iya. Cagak Bag-Bagan. Cagak bag-bagan. Lurus Cagak Bag-Bagan. ya. Jadi di sini petunjuknya Sukabumi itu lurus, sebelah kanannya ada Polsek Simpenan, Pantai Sangrai Rawang, Pantai Loji ke kanan. Kita lurus. Itu tadi bis Pelabuhan Ratu Depok ya. Jadi kalau mau naik bis bisa tuh, bis besar gitu. Nah, di sini kita ada sedikit insiden. Ada pemotor yang berusaha menyusul tapi tidak pakai ilmu mengendarai yang baik. Beruntung sih untuk kita saat ini masa depan bahwa pemotornya baik-baik saja. Jadi tidak ada hal yang berarti. Kecuali menghambat kita sekitar mungkin setengah jam lah, 30 menit. Dengan dikelilingi warga ramai. Tapi kita ada video ini yang sebenarnya jadi membuat saat ini kita cukup tenang. Ya, kenang-kenangan di saat ini untuk kejadian itu. Ada Alfamart lagi. Oh, ini ada mini pom bensin nih. Indo Station Citarik. Jadi lumayan kalau mau atau kehabisan bensin bisa mengisi di situ. Indomaret juga ada di sini. Indomaret Citarik. Oke, kita cepetin lagi. Enggak suka.
Jalanan di sini cukup berliku ya, karena memang secara kontur naik terus. Ini Alfamart Parung Cabok. Jadi sepanjang perjalanan banyak Alfamart dan Indomart. Jadi nggak usah takut kalau mau berhenti untuk membeli makanan. Kita cepat lagi. Nah, ini ada jalan longsor nih, yang memang harus hati-hati kalau sendirian, karena kalau misalkan tidak hati-hati sebelah kirinya bahaya nih tuh. Untung ada yang jagain ya. Nah, ini nih seperti ini, ditutupin plastik biru, sepertinya baru selesai diperbaiki tuh. Kita berhenti dulu deh, coba ini membeli kaca spion. Soalnya tadi kaca spion kita rusak sama sekali, tidak ada cermin untuk melihat ke sebelah kanan. Berhenti dulu sebentar. Katanya. Apa? Itunya ada. Abang ngeliat pelek itu aja tuh. Heeh. Kaca. Hah? Enggak. Enggak. Apa? Pas lagi nggak kerekam pak. Enggak, tadi mau matiin masih ada tulisan ini kok. Masih ada ya? Ada. Ya, lanjut lagi di Jalan Bojonggaling. Ini daerah Bantar Gadung ya. Sebelah kanan kirinya banyak pohon-pohon. Ini kayaknya daerah PTP nih, Perkebunan Nusantara. Jalanan masih belok kanan, belok kiri. Indah sih. Tapi suasana pantainya memang masih terasa. Jalanan mulus, hampir mulus banget bisa dibilang sih. Jalanannya termasuk mulus ini untuk dijalanin, aspal ya, bukan beton. Bisa jadi sih bawahnya beton.
Masih di Jalan Bojonggaling, daerahnya Bantar Gadung. Terus sebelumnya tuh masih yang ini ya Pak, belokannya tuh belokan semrawut gitu. Nah ini kalau ada mobil Sekali ya. yang berjalan pelan seperti di depan ini memang cukup harus hati-hati menyusulnya ya, karena jalan berkelok-kelok, Nggak dipikirin, oh ini bagusnya ini jangan begini. sehingga apabila tidak hati-hati lihat sebelah kanan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah ini ada jembatan, bagus juga jembatannya. Ini untuk patokan aja nih, ada RK Toko Bangunan, daerahnya Bantar Gadung. Ini sekarang jam 12 siang. Halo, ada rumah kuning, bagus rumahnya. Kita cepetin aja deh. Masih berbelok-belok. Terus kita jalanan mulus, nggak ada lubang di sini, bagus. Terus kanan kiri juga banyak pohon. Kadang-kadang teduh seperti ini. Terus kita, nah ini di kelokan. Tapi mungkin karena Nofret turunnya tadi pede-pede aja kali orang jadi nggak nekan ya. Iya. Nggak kelihatan panik-panik juga kan? Sebelah kanan ada ATM BRI. Gitu kan. Jadi kalau mau ada kebutuhan ATM gampang nih kayaknya sekitar sini. Indomaret Bantar Gadung. Apa? Harusnya tahu. Kita cepetin lagi. Ini seperti biasa, kalau ada Indomaret pasti ada Alfamart. Alfamart Bantar Gadung, Jalan Bojonggaling juga. Dalam perjalanan ini banyak terdapat Alfamart dan Indomaret ya. Kalau dihitung-hitung mereka tempelan terus. Jagoan lokalnya Yomart di sini nggak terlalu banyak nih. Jadi yang dominasi Indomaret dan Alfamart. Ini kayaknya rumah makan yang enak nih untuk berhenti nih. Cuman belum lapar kita. Namanya Rumah Makan Sekarwangi, Jalan Bojonggaling. Oh panjang juga nih. Kita susul dulu truknya. Oke. Masuk ke jalan berkelok-kelok lagi. Nah ini sedikit jalan kurang mulus, tapi masih kategori baik lah. Ini depan ya Pak. Ada restoran lagi sebelah kanan. Ada kayak belokan gitu. Jarak 60. Di depan nih ada belokan sekitar 360 derajat. Gila. Kalau dilihat dari Google Map. Jalan jelek lagi. Sate Barokah. Enak nih kayaknya. Mau bikin apa nih? Tanah diratain. Berkelok-kelok lagi. Kita cepetin aja deh. Seru jalan-jalannya sih. Dan enak banget nih karena sepi. Perjalanan sudah sekitar 1 jam 15 menit. Dari 3 jam dari yang disebutin dari Google. Ini Polsek Warung Kiara. Sebelah kiri ya. Kita cepetin lagi. Sukabumi. Kita ke Lurus. Nah ini ada papan petunjuk.
Kita masih lurus. Kita cepetin lagi. Nah, ini SMA Negeri 1 Warung Kiara sebelah kiri. Habis itu ada keramaian nih, pasar nih sepertinya. Pasar padat kanan kiri. Ada lagi tuh. Selamat. Nah, ini Indomaret lagi nih Warung Kiara. Padahal nggak jauh dari tempat tadi. Saingannya bukan Alfamart tapi tadi tuh minimarket. Selamat. Mungkin yang punya selamat terus ya. Kita lanjut lagi. Oh, ada Alfamart juga ternyata di depan. Sebelahnya Kodim. Seberang-seberangan sama Kodim. Lanjut terus. Itu mungkin lagi posisi apa gitu ya. Ini sih terus terang jalanannya mulus, tidak diduga ya. Biasanya kita agak kecewa dengan jalanan, tapi ini jalanannya sangat-sangat mulus. Langit juga cerah. Iya. Jadi bener-bener nikmat ini perjalanan nih. Bagaimana? Nggak tahu nanti kalau kita ulang untuk melihat video ini apakah akan seberuntung ini. Nah, itu bis besar tuh lewat jalan sini. Ini relatif kalau ada dua mobil bisa berpapasan dengan kecepatan yang sama tanpa harus memelankan ya. Kanan kiri masih banyak lahan kosong. Tapi cukup aneh juga sih, kanan kiri lahan kosong, sepertinya sudah kosong, tapi nanti di depan ada lagi perumahan-perumahan padat yang jaraknya dekat, yang sehingga kita harus pelan. Nih di depan ada pom bensin nih, kita coba mau ngisi bensin dulu. SPBU MBA 2, tapi masih tutup. Kita lanjut aja. Ini jalan pelabuhan ya. Kita lanjut aja, kita bensin tinggal sedikit, cuman masih 3 garis lah. Oke, kita cepetin aja. Masih dengan pemandangan yang sama kanan kirinya. Assalam Putri. Ada JNE juga sebelah kiri. Udah di bawah sana aja. Belum. Ada Mochi Kaswari, toko souvenir. Di sini kita nyetir juga cukup santai ya. Karena tidak ada yang memburu-buru dari belakang. Juga tidak ada yang ngelakson-ngelakson, sehingga suasana hati juga cukup menyenangkan di sini. Ini daerah PTPN 8 Cibungur. Jadi kamu mau bikin Kanan kirinya banyak tanaman-tanaman yang standar PTPN. Ada sawit. Nah ini seperti ini nih perumahan padat lagi. Kalau melihat tadi lahannya kosong, terus di depan nanti pasti lahan kosong lagi, cukup jadi agak memelankan mobil nih di sini. Kita lanjut lagi. terus Ciawi Jakarta. Lihat teman, tengok.
jalan juga masih baik. Ini ada beberapa titik Indomaret dan Alfamart yang memang nggak ditandain ya. Yang di kolam renang itu loh, Non. Nembus-nembus Jakarta. Betul nggak di dalam itu? Wah. Mawar tahun. Jauh benar. Iya, makanya Depoknya Betul banget itu. Cikembar. Tapi jalan itu jalan Depoknya lebih ke udah bangun sana udah bolong-bolong panjang gitu. Di SPBU Cikembang, Jalan Pelabuhan. Oh, ada angkot juga di sini. Jadi kalau mau mungkin mereka antar desa ya bisa naik angkot. Dan angkotnya kayaknya nggak banyak, soalnya jarang ketemunya. Oh, ini Terminal Cikembang, Jalan Pelabuhan. Ada terminalnya untuk bis-bis yang tadi tuh sepertinya. Habis terminal biasanya pasar. Indomaret tetap ada, kemungkinan besar pasti ada. Ah, betul, ada Alfamart sebelah kiri. Oh iya, ini pasar ini. Pasar Cikembang. Ya. Kita belok di sini, belok kanan arah Sukabumi Bandung. Kalau kiri nih Cibadak Bogor. Sepertinya kalau mau ke Jakarta pun belok kiri nih. Kita lanjut ya, belok kanan. Belok kanan terus kita menuju Situ Gunung. Lewat perumahan Cikembar Permai, Jalan Pelabuhan 2. Jalanannya beton ini, jadi belum diaspal. Tidak semulus yang tadi. Wah, ada truk besar. Lumayan juga nih kalau nggak hati-hati nih. Terutama buat motor yang sedang perjalanan jauh, ngantuk, jangan lewat sini. Maksudnya bukan jangan lewat sini, tapi hati-hati kalau lewat sini. Itu ada mobil lagi tadi ya. Mobil tuh SPBU mobil namanya. Tapi mini SPBU. Aspal, bukan aspal.
betonnya ini cukup mulus, jadi tidak berlobang, tapi standar beton ya tidak berjalan dengan mulus bannya. Indomaret Cibarengkok, Jalan Pelabuhan 2. Harusnya ada Alfa nih, teman sehidup sematinya dia. Kalau berhenti mobilnya anak bangun juga. Kan nunggu 40 menit lagi sampai lah ya. Kita lanjut. Jalanannya, ini aspal yang lumayan jadi bolong-bolong nih. Kita harus pelan nih, motor juga harus pelan. Ini ada PT Mercy Pharma, Jalan Pelabuhan 2. Itu sebelah kiri ya, PT Mercy Pharma. Dari namanya kayaknya pabrik obat-obatan tuh. Tapi depan jalanannya kok jelek, Farma. Pak Mercy. Gila ya. Akan berantah ya. Kita jalan terus, cepatan pelan nih di depannya PT Mercy. Karena jalanannya seperti ini. Oh, itu kayaknya lagi diperbaiki tuh, ada tumpukan-tumpukan pasir. Lumayan panjang juga ini jalan tidak mulusnya. Kecepatan sekitar 15 sampai 20 km per jam. Bukan karena mobil depan menahan, tapi memang kita pun terguncang-guncang di sini. Panjang jalan juga ada SRC seperti itu ya. Nggak tahu tuh SRC itu apa. Tapi untuk brand lumayan keren karena hampir setiap jalan tadi kita perhatikan cukup menarik mata. Seperti Indomaret dan Alfamart lah. Cukup menarik mata. Ini sepertinya lama juga nih jalanan berguncang-guncang begini. Harus segera dibeton nih kalau mau menarik wisatawan ke situ gunung dari arah pelabuhan. Kantor Kecamatan Cikembar. Nah, ini kita lewat kantor Kecamatan Cikembar. Nih, kantor desa Cikembar. Kantor desa Cikembar. Ini kita jam 1:05 ya. Nah, kita mau lurus ke arah Sukabumi Bandung karena belok kanan tuh ke Jampang Tengah dan Kiara 2. Di sebelah kanan ada masjid. Dan seperti biasa sudah pasti ada Alfamart. Dan sudah pasti ada Indomaret. Tetap harus pelan-pelan karena jalanannya lumayan gak bagus. Ini mulai masuk di beton. Kemungkinan sih tahun depan ada Indomaret lagi tuh. Kita cepetin aja deh. Lewat Polsek Cikembar, Jalan Pelabuhan 2. Polsek Cikembar, kita cepetin lagi aja. Mulus ini. Berarti yang tadi aspal bolong-bolong kemungkinan akan diperbaiki. Wow, jangan sampai kita lewat lagi diperbaiki tuh. Bisa jadi ngantri itu.
Soalnya kalau dilihat-lihat banyak juga ya truk yang lewat, truk dengan ukuran besar yang harusnya sih akan membebani jalanan lumayan berat. Kalau tidak dipersiapkan secara benar, jalanannya akan bergelombang. Nah, sebelah kanan kiri ini banyak pohon, jadi lumayan teduh. Kalau naik motor juga sepertinya asik nih di sini. Jalan belok-belok, banyak pohon. Kita di sebelah kanan nih ada Masjid Al-Jabar Cikembar, Jalan Pelabuhan 2. Cikembar tuh besar juga ya. Hampir semua tempat dikasih nama ada Cikembarnya. Kita jalan terus. Masjid Al-Jabar Kembar. Nah, sebelah kiri ada Masjid Al-Hidayah, Jalan Pelabuhan 2. Bagi kita yang berkendara mungkin sepertinya masjid dan masjid kok deket banget. Tapi buat setempat itu sepertinya jauh harusnya sih. Tapi buat musafir mungkin jadi memudahkan ya, ada masjid dan ada masjid lagi. Jadi mungkin untuk sholat 5 waktunya gampang. Nah, ini kita berhenti di makanan murah, serba 10.000, masakan Padang. Kita beli buat makan siang nanti. Matiin apa mati sendiri dia? Dibubulin nggak kira-kira? Kayaknya dibeli. Tapi kalau yang jalan gedenya emang melambung ya. Lambung jauh. Kalau slower 17 menit. Oh enggak, kalau slower 17 menit kiri mah. 450. Kalau slower 3 menit 5 menit yang slower aja. Kalau tadi tulisannya slower 16 menit ya. 270. Kita jalan lagi. 100. Kita lewatin daerah padat lagi. Belok kiri nih kita ke arah Jalan Cicantayan. Di depan tuh ada Alfamart lagi. Kita belok kiri nih, arah Jalan Cicantayan. Ini kita mengikuti Google Map ya. Jalan Cicantayan. Kita masuk jalan Cicantayan. Nah, ini jalanannya lumayan jadi lebih kecil dibanding tadi. Ini kan berpikir ya. Jadi Perjalanan kalau ada mobil juga dari sebelah sana, kita harus memelankan jalan, memelankan kecepatan. Tapi kata Google ini lebih cepat. nggak banget nih anak-anak pas berhenti. Emang orang tidur kan di bawah. Biasanya sih nggak bangun-bangun. Iya, bangun-bangun. Di belokan depan ada agen JNE tuh, di depannya Perum Gria Pasundan. Hebat juga nih JNE sampai sini. Dan ini karena jalanannya kecil dan ada mobil parkir di kanan kirinya, sehingga kecepatan kita tidak secepat tadi di jalan yang tadi jalan raya itu ya. Nah, ini kanan ini ada perumahan juga yang
sedang dibangun. Kita jalan terus. Ini jalanannya sebenarnya relatif sepi, tidak terlalu ramai. Nah, tapi kalau ketemu mobil seperti itu, kita memang harus pelan. Apalagi di belokan seperti ini. Sebelah kanannya masih ada sawah, rumah lagi, kebun, sawah. Wow, di depan pemandangannya sawah dan bukit. Nah, begini jalan-jalan tuh enak seperti ini. Tapi setelah sawah ini biasanya ada perumahan padat lagi karena kemungkinan yang punya sawah itu tinggal di kampung yang padat itu. Kita cepetin aja ini jalanannya. Wow, pemandangannya masih bagus ya. Di sini ada Fitria Sel, Jalan Cicandayan, dan Jalan Bojong. Jadi kalau mau beli pulsa ke Mbak Fitri aja tuh. Jalanannya masih berliku-liku ya. Masih di Jalan Cicandayan dengan kondisi jalan yang sama, yang kalau mobil lewat di sana kita juga harus memelankan kecepatan.
kiri. Di sini ada kantor desa Sukadamai dengan kantor desa yang bagus pemandangannya. Kantor desa Sukadamai berarti nggak pernah ada kerusuhan sepertinya, karena namanya damai. Kalau nggak, malu dong sama namanya. Kita lanjut terus. Ini daerahnya Sukadamai, ini desanya. Belok-belok tapi jalanannya lumayan padat. Ini Bank BRI Bumdes Sukadamai nih. Sebelahnya ada Lion Parcel. Itu kayak JNE juga, Lion Parcel tuh. Ekspedisi. Nah, ini kalau ada mobil seperti ini kita tetap harus berhenti. Tidak bisa melaju karena kalau enggak mobil kita keserempet. Jalan lagi terus. Sebelah kiri ada masjid. Ini masjid dibangun dari tahun 1908 ini. Masjid Jami Abdurrahim, Jalan Cicantayan Bojong. Tahun 1908 berarti bareng Sumpah Pemuda tuh. Lama banget nih masjidnya, hebat. Di daerah sini udah ada masjid yang dari tahun 1908. Kita masih jalan terus. Kantor desa Cicandayan, Jalan Cicantayan Bojong. Cicantayan ya. Ya kurang lebih samalah seperti itu. Lanjut lagi, kita cepetin. Iya bener lah, jam segini enak. Sebelum itu masih jam 1 gitu. Terlihat di mana? Masih terus. Di depan ada pertigaan nih, kita belok kanan ke Jalan Kiai Haji Damanhun. Sepertinya Pak Kiai Haji Damanhun ini tokoh masyarakat sini ya. Kalau yang mengerti sejarah di daerah sini mungkin sangat mengenal, karena biasanya yang dikasih nama jalan adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa jasa-jasanya untuk daerah sekitar.
Ini sepertinya jalan lintas ya. 260. Jadi bukan jalan utama, sehingga ini batas antara jalan dan pinggirnya jalan tuh tidak jelas. Aspalnya tuh berapa meter, Berapa meter? dan kayaknya nggak standar nih kalau dilewati dua mobil dengan kecepatan yang sama. Ini kita sudah sampai di belok kanan ke Jalan Siliwangi. Belok kanan Jalan Siliwangi. Kosong lah. Kita lanjut, kita cepetin aja. Kita lihat ini Jalan Siliwanginya. Mulus. Dengan lebar jalan masih sama seperti yang tadi ya. Yang kalau ada mobil kita harus memelankan laju kecepatan kita. Suasana masih cukup enak daerah sini. Tapi belum ketemu angkot nih dari tadi nih. Bagaimana cara masyarakat sini keluar dari desa sini kalau mau beraktivitas? Sepertinya mereka menggunakan sepeda motor. Nah, berarti kita ke arah sana ya harusnya ya. Harusnya 40 menit kan. 34. Iya, berarti masuk ke, kamu masukinnya Situ Gunung kan? Iya, masuk. Des. Oh, di mana Situ Gunung? 34 udah. Iya. Kira baru masuk kabupatennya, ntar harus ke atas lagi. Belok kiri kita itu. Ya, ini masih di Jalan Siliwangi. Panjang juga Jalan Siliwangi ya. Siliwangi itu adalah seorang prabu di masa lalu. Jadi di hampir banyak jalan di Sunda itu banyak Terus ada nama yang Jalan Siliwangi. Tanjung Tung tuh di mananya gitu. Bukan lu tinggal search aja. Kalau nggak salah Pangdam juga Tanjung Tung. Siliwangi ya, Sing yang di posting di film. untuk daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Suapin aja. Dan kalau itu nanya dulu deh. Nah, ini kita mau lewat kolong flyover Sukabumi nih. Ini kalau di atas nih kita jalan raya besar nih, kita lewat kolongnya. Flyover Sukabumi. Enggak, kalau nggak ada. Kecil banget tapi tinggi. Gue tanya. Hah? Daerah Cibatu. Ini lurus ya? Kita lurus. Bukan tadi flyover aja. Lurus dulu nih. Iya kayaknya. Tapi tadi kanan, sebelah sana lihat kereta juga ujungnya. Ya. Bisa jadi ke kanan, udah nanti ke kiri gitu. Iya, iya betul.
Ini masih di Jalan Siliwangi ya. Panjang juga nih setelah melewati kolong tadi. Namanya masih Jalan Siliwangi. Dari yang mulai jalannya tidak padat sampai sekarang yang cukup padat nih. Itu kita nggak bisa lihat histori kita jalan terakhir sih gitu ya. Perumahan cukup padat, mobil parkir di kiri kanan, dan mobil yang melintas juga cukup tinggi volumenya. Jadi sepertinya harusnya dengan tanda-tanda seperti ini di depan akan ada jalan raya. Karena biasanya daerah padat seperti ini mengarah ke jalan yang cukup Story di Google besar di depan sana. Misalnya kita dari perjalanan tadi tuh Pelabuhan Ratu ke Situ Gunung, kita bisa lihat kita tadi tuh lewat mana aja sih gitu. Nggak bisa ya? Terus tujuannya Ya, tadi. oh. Iya. Nggak ada kayaknya. Iya, perlu soalnya papa itu mah. Baru kita bahas kan. Oh ini tadi yang ini gitu. Yang ada kita ulang lagi. Tadi lewat sini nggak sih? Nggak tahu deh. Ini tadi nggak gitu kan. Iya. Jadi bahas lagi, bukannya make sure. Tinggal Coba lihat, ingat-ingat bahwa memang lewat situ lu nggak inget ya. Tinggal gitu kalau ini. oh benar, di depan ada, kita harus belok kanan ke Jalan Raya Sukaraja Sukabumi. Ini jalan yang besar nih, namanya juga Jalan Raya. Raya itu kan besar artinya. Cibatu, Kabupaten Sukabumi. Pas belok ada Indomaret, pasti ada Alfamart depannya. Atau sebelahnya bahkan. Ini kita di jalan raya yang cukup, kayaknya jalan utama ini. Tadi berarti kita di jalan yang diarahkan supaya menuju jalan ini. Ini kita udah di Jalan Raya Sukaraja tuh. Kalau tadi belok kiri itu ke arah Jalan Raya Sukabumi Ciawi ya, Bogor. Jadi kalau pulang ke Jakarta tadi belok kiri. Nah ini kita tinggal cari belokan ke kiri untuk ke Situ Gunung. Jalan raya ini sangat yakin pasti hari Sabtu Minggu macet. Hehehe. Nanti kita coba aja Sabtu Minggu kalau berani. Kita melewati pasar. Harusnya sih Pasar Cisaat kali ya. Kita belok kiri ya ke Jalan Kadu Dampit. Kadu Dampit itu arahnya Situ Gunung, Jembatan Gantung. Kalau lurus kita ke Sukabumi. Baru belok ada Alfamart. Hebat ini Alfamart. Di sini ada pasar. Oh, ini di dalam sini namanya Pasar Cisaat. Di Jalan Kadu Dampit. Bukan jalan raya ya, karena jalannya tidak seraya yang tadi. Ini hanya jalan biasa. Tapi mulus juga. Hanya saja padat. Cukup surprise karena kirain ini udah daerah wisata yang seharusnya aksesnya cukup nyaman sehingga membuat wisatawan terasa liburannya. Tapi ini cukup padat dan kalau melihat Google juga ini harusnya adalah jalan utama, memang bukan jalan yang alternatif untuk menuju ke Situ Gunung. Ya mungkin saya salah, tapi begitu kata Google saat ini. Ini adalah jalan utama menuju Situ Gunung, Suspension Bridge yang kita tuju. Tujuan kita ke sini memang untuk
melihat suspension bridge yang cukup viral ya. Tapi tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk camping di daerah sini yang katanya lumayan bagus view-nya dan udaranya cukup dingin. Tapi kenapa pas belok di jalan ini tidak terasa seperti itu ya? Ini kanan kirinya cukup banyak rumah-rumah yang ya padat sih. Belum terasa ada hawa-hawa gunung atau pemandangan-pemandangan gunung. Mungkin karena gunung di depan sana tertutup awan ya. Mungkin karena nggak tahu juga ini nggak kelihatan. Yang pasti belum berasa awal liburannya di sini. Kita cepet aja. Kayaknya sering dengar ya. Iya, Agim kayaknya kalau Darul Quran yang kamu tahu. Oh ya. Darul Tauhid ya. Oh. Kalau Darul Quran harusnya Yusuf Mansur. Di sini udah mulai ada pohon-pohon besar, pohon-pohon pinus. Kita mulai masuk ke Selamat Datang di Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi. Ini di kaki gunung Di Bodas di gedung Gede Pangrango. Gede Pangrango. Oh. Ini dari sisi lainnya. Sudah terasa kanan kirinya ada villa nih sebelah kanan kirinya. Ini kayak ini nih, ada villa. Berarti kan kalau ada villa berarti suasana sudah dingin dan pemandangan sudah bagus. Semoga saja perhitungan kita kali ini tidak salah. Masih di Jalan Kadu Dampit, Sebelah Citamiang, Cisaat, Kabupaten Sukabumi ya. tapi sebenarnya gantung juga. Jadi harusnya sudah masuk ke kawasan wisata yang biasanya kawasan wisata itu Sabtu Minggu pasti tidak selancar ini. Kita jalan itu saat ini hari Senin alias hari kerja. Apabila Sabtu Minggu kemungkinan besar akan berselisihan dengan mobil-mobil yang banyak, atau bahkan diklakson-klakson dari mobil belakang disuruh cepetan karena mungkin dia lebih pengen buru-buru berliburnya. Jalanan banyak juga nih yang nggak bagus begini. Mana apa pinus-pinus itu aja kali ya carinya. Apa? Cari tempat.
masih Jalan Citamiang. Boleh non, buka non. Bagaimana non? Nah, di sini ada Polsek Kadu Dampit ya. Sebelahnya ada lapangan bola. Itulah yang kadang-kadang pemandangan yang menyenangkan sore-sore melihat penduduk lokal bermain bola. Seru sebenarnya karena banyak yang menonton juga, walaupun pertandingannya hanya antar kampung, tapi menarik untuk dilihat. Itu pengalaman-pengalaman yang seru juga. Ini suasana sudah suasana liburan. Maksudnya bukan liburan panjang, tapi liburan tempat yang dingin-dingin. Jalanan juga menanjak terus menuju Gunung Gede Pangrango ya. Ini kalau dari sisi sebelah sini dari Sukabumi, sepertinya kalau dari sisi sebelah sana tuh dari puncak Jakarta menuju puncak, naik ke Gunung Gede Pangrango bisa dari sana. Dari sini juga bisa ke Gunung Gede Pangrango. Ini menuju situ gunung tinggal 5 menit lagi dari sini. Menuju situ gunung ini jalanan sepertinya sudah cukup diperhatikan. Dan juga jarang lagi terdapat perumahan yang padat-padat. Jadi benar-benar terasa sedang berada di gunung. Mungkin yang tadi padat banget itu disebutnya kaki gunung. Kita jalan terus. Nanti ada perempatan. Nanti di kiri atau kanan ya. Nah, kita sudah sampai di lokasi situ gunung. Nih, kita lihat ada gate-nya. Ada yang manggil-manggil lagi tuh. Kirain suruh bayar di situ. Ternyata ini dia, situ gunung. Tuh gate-nya ada. Selamat datang. Berarti kita sudah sampai di sini. Oke. Kita parkir dulu di depan. Nanti kita bikin videonya tentang situ gunung jembatannya. Dah.